Oke, teman-teman Millennial Academy, di video kali ini kita akan membahas dua jenis question. Yang pertama, inference question. Jadi, inference question itu adalah pertanyaan yang menurut beberapa orang paling sulit. Kenapa? Karena tidak sama dengan factual question yang tersurat, ini tersirat. Artinya, dia implicit. Kita harus membaca, kemudian menyimpulkan sendiri. Biasanya ada kata infer dari pertanyaan, ya, atau implies yang paling sering muncul ya. It can be inferred from the passage atau the author implies that. Kalau variasi pertanyaan lainnya seperti which of the following does the passage imply? Which of the following will be the most reasonable guess about something? Okay. The author suggests that. Okay. It's probable that. Jadi ini semua ada dalam bacaan tapi tidak secara tersurat atau tidak tertulis di situ. Kita perlu menyimpulkan sendiri. Nah, di sini jumlah pertanyaan ada 5-8 pertanyaan yang sering muncul di bacaan terkait dengan inference question. Dan beberapa orang ini sulit, maka teman-teman perlu strategi khusus. Nah, sama dengan teknik scanning yang kita lakukan di sini. Hanya saja kita perlu melihat lebih banyak kalimat supaya teman-teman yakin dengan pilihan jawabannya. Oke. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan purpose question. Jadi purpose question itu menanyakan tentang apa tujuan informasi yang diberikan dalam suatu bacaan. Contoh pertanyaannya seperti why does the author mention something? Ya, the author refers to something di sini ya, to indicate that bla bla bla. The author quotes in order to show, di sini juga quotes something in order to show the praise something in the line bla 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 is mentioned to illustrate the effect of. Nah, jadi di sini semua ada informasi-informasi yang saya tanda tanya ini adalah informasi penting. Itu keyword kita untuk mencari jawaban di purpose question. Nah, contoh jawabannya biasanya to strengthen, to provide, to challenge, to contradict, to support the proposal. Jadi ini semua contoh jawaban yang bisa kita pilih dari pilihan jawaban. Nah, soal seperti ini biasanya ada 1 sampai 4 pertanyaan yang sering muncul. Oke, kita latihan mengerjakan soal untuk jenis pertanyaan seperti ini. Pigeons had been taught to recognize human facial expression, upsetting long-held beliefs that only humans had evolved a sophisticated nervous system to perform such a feat. Some psychologists have theorized that because of the importance of facial expression to human communication, humans develop special nervous system capable of recognizing subtle expression. In fact, the ability to recognize facial expression of emotion is not necessarily innate in human babies. None of this work would come as any surprise to Charles Darwin. Oke, kita langsung lihat di contoh pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, the passage implies. Jadi implies di sini artinya ini tidak akan muncul di bacaan secara langsung, tapi bisa kita simpulkan. The passage implies that at birth, saat lahir, human babies, saat lahir itu human babies. Jadi kita cari dulu human babies dan at birth-nya ya, human babies saat lahir. Kita lihat di paragraf yang mana? Oh ini, in human babies. In fact, the ability to recognize facial expression of emotion is not necessarily innate. Di sini innate ini dibawa sejak lahir atau at birth from human babies. Jadi di sini apa yang namanya tadi pertanyaannya? Inference question, maaf. Di inference question itu biasanya tidak sama yang ada di soal, di keyword dengan yang ada di bacaan atau dia menggunakan sinonim. Oke, nah sekarang apa yang informasi yang diberikan tentang innate babies dan human babies. Jadi di sini kalau teman-teman baca kalimat ini, the ability, kemampuan untuk mengenali ekspresi wajah yang berkaitan dengan emosi itu tidak not necessarily innate, jadi tidak dibawa sejak lahir bahkan oleh seorang bayi. Tapi dapat kemudian dipelajari seperti cara pigeons mempelajarinya, bisa cara burung ya mempelajari di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa human babies have nervous system, tidak, can learn from pigeons, dapat belajar dari pigeon, tidak, are not able to recognize familiar face, ini bukan, atau delta, may not be able to identify basic emotions through facial ini ya. Jadi dia tidak bisa mengidentifikasi emosi melalui ekspresi wajah saat lahir. Oke, jadi sangat jelas di sini kita perlu memahami dulu satu kalimat ini yang ada keyword kita
dengan baik, baru kita bisa menyimpulkan. Karena di sini dia sebutkan bahwa dia kemampuan untuk mengenali wajah itu tidak dibawa lahir oleh bayi. Jadi artinya bayi tidak bisa mengidentifikasi emosi karena dia bukan bawaan. Nanti dipelajari secara langsung. Oke, di pertanyaan selanjutnya kita membahas why does the author mention the experiments conducted several years ago. Jadi di sini tentang purpose karena ada why does the author mention. Tapi ini adalah petunjuk bahwa ini adalah purpose question. Apa tujuannya? Nah, kita cari keywordnya. The experiments conducted several years ago in University of Iowa. Oke, sekarang di sini kita lihat di mana ada informasi tersebut. Itu ada di paragraf sini tadi. In experiments conducted in several years ago, ini keywordnya, maka informasinya itu setelahnya. It was found that pigeons organize images of things into the same logical categories that human do. Jadi kemampuan pigeons itu atau burung merpati sama dengan kemampuan manusia dalam logical kategori, dalam mengkategorikan secara logis. Jadi kita bisa lihat di sini yang mana yang sesuai dengan informasi tersebut. They proved that pigeons were not the only kind of animal with the ability to recognize facial expression. Bukan ya. They were contradicted by more recent experiments. Bukan. They proved that the ability to recognize human expression was not innate in human babies. Bukan. Dan ini, they show the similarities between the mental organization of pigeons and that of humans. Jadi ini. Jadi bedanya sebenarnya purpose question dengan inference question itu cuma dari kata awalnya. They proved, they were contradicted, they proved, they showed. Tapi intinya sebenarnya sama. Kita mencari inti dari kalimat, kemudian di sini nanti they prove itu hanya sebagai embel-embel saja. Tapi biasanya kalau informasi di sini sudah sama dengan yang ada di sini, maka itulah jawaban yang tepat. Oke teman-teman, itu saja materi untuk hari ini. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan sampaikan di grup WhatsApp kita. Saya Mr. Ismail, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam Millennial Academy.